Upacara wisuda untuk diploma, sarjana dan pasca sarjana periode ganjil tahun akademik 2021-2022 Universitas Bina Dharma. Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 segera dimulai. Prosesi memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Gaudiamus igitur Juvenes dum sumus. Gaudiamus igitur Juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vita nostra brevis est, brevi fini etur. Vita nostra brevis est, brevi fini etur. Venit vos velocite, rapid nos atrocite, nemini parcetur, nemini parcetur. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum qualibet, vivat membra qualibet, semper sit in flore, semper sit in Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin dipimpin oleh Masayu Mawada Utama Putri.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bina Dharma yang terhormat Ibu Dr. Sunda Aryana. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta dimulai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan rapat paripurna Senat khusus terbuka oleh Ketua Senat Universitas Bina Dharma dilanjutkan dengan pidato wisuda. Yang terhormat Ibu Dr. Sunda Aryana disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat khusus terbuka dengan agenda tunggal, wisuda diploma, sarjana, dan pasca sarjana Universitas Bina Dharma pada hari ini, Selasa 31 Mei 2022, secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang mewakili saat ini beliau tidak bisa menghadiri karena ada kegiatan di Lampung, sehingga diwakili oleh Ibu Nurjana, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, sebagai Koordinator Akademik Kemahasiswaan dan Sumber Daya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk memberi semangat kepada para wisudawan. Yang terhormat pemimpin Bank Sumsel Babel, Bank Syariah Indonesia, Bank BNI, BRI, dan Bantex yang berkenan memberikan apresiasi dalam bentuk tabungan dan cindera mata
kepada para wisudawan yang berprestasi. Yang terhormat pembina Yayasan Bina Dharma Palembang, Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, Sekretaris, Bendahara, dan pengawas Yayasan Bina Dharma Palembang, para wakil rektor, dekan, ketua program studi, dosen dan karyawan, serta tentu saja yang sangat saya cintai dan sayangi, para wisudawan beserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma mendoakan semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah diberikan izin oleh gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan dan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan wisuda secara fisik walau tanpa didampingi oleh orang tua maupun keluarga lainnya. Ini karena untuk lebih menekankan tidak ada keramaian dan tetap dengan protokol kesehatan. Saya mohon maaf dan semoga semua keluarga wisudawan sangat mengerti dan bisa memahami ini semua. Keluarga juga bisa turut merasakan kebahagiaan karena momen bahagia ini dapat secara langsung disaksikan melalui YouTube Bina Dharma. Dalam kesempatan ini juga kita patut bersyukur bahwa Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, sudah membolehkan kita semua untuk tidak memakai atau membuka masker di ruangan terbuka. Ini menandakan bahwa keadaan sudah mulai membaik dan pada akhirnya pandemi ini akan hilang di seluruh belahan dunia. Hadirin dan para wisudawan yang saya muliakan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan profil lulusan Universitas Bina Dharma. Jumlah total lulusan Universitas Bina Dharma sejak berdiri tahun 1993 berjumlah 26.157 orang. Dan hari ini Universitas Bina Dharma kembali meluluskan 383 orang. Dan ada 17 orang wisudawan terbaik di masing-masing program studi dengan predikat dengan pujian. Ada 12 wisudawan. Lulusan kali ini merupakan lulusan periode Mei 2022. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang memberikan bimbingan, arahan, dan juga masukan-masukan positif agar perguruan tinggi di wilayah 2 bisa sama dan maju seperti perguruan tinggi lain yang ada di Pulau Jawa. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh perjuangan dan prestasi. Mengapa kami menyebutkan penuh perjuangan dan prestasi? Karena tahun ini kami banyak berjuang dalam mendapatkan
keberhasilan Universitas Bina Dharma maupun sivitas akademikanya. Antara lain, peringkat 3 berdasarkan jumlah dana hibah penelitian tahun 2021, aspek akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya tingkat lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 2. Peringkat 6 berdasarkan jurnal terbanyak di Sinta tahun 2021, aspek akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya tingkat lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 2. Peringkat 3 atas nama dosen Universitas Bina Dharma, Alfredo Satya Negara PhD, berdasarkan peringkat Sinta Nasional tahun 2021, aspek akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya tingkat lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 2. Peringkat 5 atas nama dosen Universitas Bina Dharma, Leon Andretti Abdillah Eskom Magister Manajemen, berdasarkan peringkat Sinta Nasional tahun 2021, aspek akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya tingkat lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 2. Pemenang Hibah Merdeka Kampus Belajar Kampus Merdeka, Hibah Tracer Study, Hibah Program Pendidikan Jarak Jauh, Hibah Gerakan Nasional Revolusi Mental, Hibah Program Talenta Inovasi Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemenang Mata Local Award 2021, Break the Limit with Positive Energy oleh Tribun Sumsel Award 2021. Dalam perhelatan PON 22 Papua 2021, dosen Universitas Bina Dharma menjadi wasit di ajang PON 20 Papua 2021. Mahasiswa Universitas Bina Dharma mendapat medali emas cabang olahraga anggar atas nama M. Diko Arfar dan medali perunggu atas nama Aldo Pratama Arjoni. Dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 2021 di Okuraya, mahasiswa Universitas Bina Dharma mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu dari beberapa cabang olahraga. Mahasiswa tersebut yaitu Nadia Vanska Septriana, Agustin Dwi Cahyani, Haryadi Fahriansa Jabat R, Ayu Destriana, Renza Angelia Sonda, Muhammad Jimnastir, Siti Rahma Pertiwi, Betaria Dwi Jayanti, Yulia Rizkina, Rizky Utama, M. Rafli Oktaparian, Renaldi Manuel, Sarwono, Arif Nurdiansah, Molina Adelia Brilian, Rizky Helmaliar, Rizky Kelana, dan Sriani. Salah satu guru SMK Negeri 5 Palembang dan sekarang sedang menimba ilmu di Magister Teknik Informatika, Aan Novrianto, sebagai juara pertama di ajang Camp Kreatif Guru SMK Indonesia bidang Data Sciences.
Universitas Bina Dharma berhasil masuk 3 besar pada Aruba Lempik 2021. Pencapaian prestasi Universitas Bina Dharma juga telah meluluskan dari negara asing, yaitu ada 22 mahasiswa, diantaranya dari negara Korea Selatan, India, Bolivia, Meksiko, Brazil, Amerika Serikat, Filipina, Costa Rica, Turkmenistan, Timor Leste, Taiwan, dan Argentina. Juga di wisuda kali ini ada koordinator pengawasan fungsional auditor bidang investigasi perwakilan BPKP Sumatera Selatan, Bapak Ahmad Fauzi, Magister Manajemen. Mohon silakan berdiri, Pak. Dalam bidang kerjasama dengan mitra Universitas Bina Dharma, dari awal Januari 2022 sampai sekarang telah ada 86 institusi yang melakukan MOU dengan Universitas Bina Dharma, yaitu dari instansi pemerintah dan swasta, baik lokal, nasional, internasional, serta perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Namun prestasi kami tidak akan berhenti sampai di sini. Semangat continuous improvement ini akan terus kami lakukan dengan tagline bermutu, bertekad maju untuk tetap unggul. Perbaikan ke arah yang lebih baik terus kami jalankan sesuai amanah almarhum pendiri Universitas Bina Dharma, Bapak Profesor Insinyur Haji Bohari Rahman, Master of Science. Semoga apa yang beliau cita-citakan, yang dituangkan dalam visi dan misi Universitas Bina Dharma, menjadi perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan berstandar internasional dapat tercapai di tahun 2025 menjadi Universitas Bina Dharma Unggul 2025. Arti berstandar internasional. Pertama, akreditasi internasional akan ada 70% dari jumlah program studi di Bina Dharma mendapatkan akreditasi internasional. Sebagai informasi, saat ini ada 5 program studi teknik yang mengikuti atau melakukan pendampingan untuk mengikuti akreditasi IABI. Dan kemudian nanti setelah ini akan ada prodi-prodi non-teknik akan juga diikutkan mengikuti akreditasi internasional yang lain. Mahasiswa asing akan meningkat 10% dari total mahasiswa. Joint research dengan dosen asing 20% dari jumlah research yang ada di Universitas Bina Dharma, dan akan ada kerjasama dengan mitra kelas dunia 20% dari jumlah kerjasama yang ada di Universitas Bina Dharma. Arti berbasis teknologi informasi, yang pertama kita akan mulai memiliki single sign-on, kemudian ada UBD in hand. Jadi nanti akan informasi apapun tentang Universitas Bina Dharma itu bisa didapat di laman Universitas Bina Dharma. Kemudian administrasi akan dari less paper, kita akan menuju paperless pada waktunya nanti di tahun 2025.
Universitas Bina Dharma menuju Unggul 2025. Hari ini dalam pelaksanaan wisuda, kita sudah memakai digital ijazah. Hari ini kita resmikan pemakaiannya. Dan ini merupakan kesuksesan bagi Universitas Bina Dharma dan kita semua untuk menuju Unggul 2025. Perbaikan dari sisi dosen juga kami lakukan melalui peningkatan kapasitas kualitas dosen, karena dosen adalah ujung tombak bagaimana universitas bisa menghasilkan lulusan yang baik. Tentu saja dosennya harus baik. Untuk bergerak menuju Unggul 2025, 5 program studi di Universitas Bina Dharma sedang mengikuti International IAB atau Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. 5 program studi itu adalah program studi sistem informasi, program studi teknik informatika, program studi teknik sipil, program studi teknik elektro, dan program studi teknik industri. Selanjutnya program studi lainnya akan mengikuti FIBA, juga International Accreditation, yaitu Foundation for International Business Administration Accreditation. Wisuda kali ini juga nanti kita bersama-sama akan mendengarkan orasi ilmiah dari Profesor Isna Wijayani PhD, satu-satunya guru besar bidang ilmu komunikasi di wilayah 2. Beliau adalah dosen PNS dipekerjakan pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma sekaligus Direktur Program Pasca Sarjana dan juga Dekan Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Para wisudawan yang berbahagia, pada hari ini kalian telah membuktikan kepada para orang tua, keluarga, dan masyarakat bahwa usaha untuk menjadi yang terbaik dapat kalian wujudkan. Tentu saja dengan melewati kelok dan liku, perkuliahan tanpa kenal lelah, bahkan merasakan suka dan duka. Atas nama pimpinan, dosen, dan karyawan, secara tulus saya mohon maaf apabila selama saudara kuliah di Universitas Bina Dharma ada tutur kata, perilaku, dan layanan kami yang berkenan di hati para wisudawan, yang kurang berkenan di hati para wisudawan. Wisudawan yang amat sangat saya cintai, sesuai dengan tema kita kali ini, mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan inovatif di era disrupsi. Jadilah lulusan Universitas Bina Dharma yang dapat bermanfaat untuk negeri, bekerja secara profesional, penuh inspiratif dan inovatif dalam menghadapi kehidupan ini. Maka sukses akan segera saudara rasakan. Selamat kepada para wisudawan beserta keluarga, semoga bekal yang kami titipkan dapat bermanfaat bagi kesuksesan Anda semua. Akhirnya saya tutup dengan pantun. Dari Padang ke Pekanbaru, membawa oleh-oleh untuk menantu. Belajar tidak kenal waktu, selamat atas gelar sarjana yang baru. Akhir kata saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rektor Universitas Bina Dharma, Dr. Sunda Aryana, meresmikan ijazah elektronik Universitas Bina Dharma, didampingi oleh Koordinator Akademik Kemahasiswaan dan Sumber Daya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, dan Wakil Rektor Universitas Bina Dharma. Rektor, Koordinator Akademik Kemahasiswaan dan Sumber Daya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, beserta Ketua Yayasan dan Wakil Rektor disilakan kembali ke tempat. Doa oleh yang terhormat Bapak Edi Supratman, MKom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat barokah dan lancarnya kegiatan wisuda Universitas Bina Dharma pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Profesor Insinyur Haji Bukhari Rahman MSc wa ila ruhi Profesor Dr. Haji Zainuddin Ismail SMM. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajasadana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasani arjaqana wa ilal khairi qaribna
wa anisari abnina wa dihal ajadi fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan, dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi kami dan orang lain, rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, dan amalan yang diterima di sisinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Allahumma fir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungi kami dari siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang diwakili oleh Koordinator Akademik Kemahasiswaan dan Sumber Daya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Kepada yang terhormat Ibu Nurjana SEMM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bu Sunda berpantun, jadi saya ikut berpantun. Alhamdulillah, puji syukur tentu selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala limpahan nikmat dan karunia. Hari ini kita diberi kesehatan untuk dapat bersama dalam rangka wisuda Universitas Bina Dharma. Tentu salam dan doa dari Prof. Yuliansa pada waktu semalam saya mengingatkan untuk kehadiran saya di sini. Semoga acara berjalan lancar, pesan beliau, dan permohonan maaf untuk hari ini karena tetap melangsungkan kegiatan diseminasi percepatan program doktor di Universitas Malahayati kerjasama dengan Universitas Negeri 11 Maret. Selanjutnya, sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 pada wisuda Universitas Bina Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengurus Yayasan Bina Dharma Palembang, Ibu Linda Unsriana. Oh ya, memang nggak sama dengan Bu Sunda. Yang kami hormati tentu Rektor Universitas Bina Dharma,
Palembang, Ibu Dr. Sunda Aryana, MPD MM beserta jajaran yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana, Guru Besar di lingkungan Universitas Bina Dharma Palembang, yang kami hormati anggota Senat, pimpinan perguruan tinggi yang mungkin sempat hadir di lingkungan LDT Wilayah 2, para tamu undangan, hadirin yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan tentu yang kami banggakan, adik-adik wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahan karunia kita semua, sehingga bisa melaksanakan dan bersama dalam sidang senat terbuka wisuda periode bulan Mei 2022 Universitas Bina Dharma Palembang. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang tentunya syafaatnya kita nantikan kelak di Yaumil Akhir. Kami Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 sebagai satuan kerja di wilayah kerja Sumbaksel di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diberikan tugas dan fungsi untuk melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Sumbaksel. Kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan mandat tersebut. Fasilitasi antara lain untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan tinggi, peningkatan mutu pengelolaan pendidikan tinggi, dan memfasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal. Selain itu juga turut melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi mutu perguruan tinggi, pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi, serta melaksanakan administrasi. Sehingga tanpa bantuan semua perguruan tinggi di Sumatera bagian selatan, terutama dari Universitas Bina Dharma, tentu tidak akan mampu kami melaksanakannya semua dengan baik. Adapun fasilitasi peningkatan mutu yang saat ini kami lakukan adalah berupa pendampingan baik di bidang tata kelola kelembagaan perguruan tinggi, akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya, yang penggunaan narasumber kami manfaatkan dan perdayakan dari dosen-dosen di lingkungan LDT Wilayah 2 yang memiliki kompetensi, antara lain tentu dari Universitas Bina Dharma yang memegang peran yang cukup besar. Hadirin yang kami hormati, lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19 telah memberi banyak pelajaran berharga pada seluruh dunia tentang pentingnya protokol kesehatan. Kami sangat bangga di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1, Universitas Bina Dharma secara rutin mampu menggelar acara wisuda dengan tetap menjalankan prokes yang sangat ketat. Hikmah berharga dari apa yang kita dapat adalah bagaimana dalam situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan kita harus tetap menggapai cita-cita untuk memajukan bangsa Indonesia. Salah satu contoh adalah dengan digelarnya wisuda hari ini. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 mengucapkan selamat kepada Universitas Bina Dharma yang hari ini kembali menunjukkan produktivitas dengan mewisuda total sebanyak 383 wisudawan baru. Saya menilai saat ini Universitas Bina Dharma terus berupaya meningkatkan kualitas atas kualifikasi dan kompetensi dosen, mahasiswa dan alumni, sumber daya manusia, fasilitas pembelajaran dan akreditasinya. Sehingga partisipasi positif dalam pembangunan sumber daya manusia yang berketerampilan tinggi, profesional dan berbudi luhur di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Selatan pada khususnya dapat terus terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati dan wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, saya mengucapkan selamat atas realisasi impian yang telah dicanangkan ketika memasuki perkuliahan. Kami memiliki keyakinan bahwa setelah lulus,
adik-adik wisudawan dapat memberikan secara langsung kontribusi dalam dunia industri. Akan tetapi bayangan kita ketika kuliah tidak akan sama seperti dalam dunia nyata. Di era revolusi 4.0 mensyaratkan adik-adik memiliki tingkat competitiveness yang tinggi agar dapat bersaing dalam dunia industri. Di revolusi industri, perubahan yang sangat dinamis diiringi dengan ketidakpastian lingkungan bisnis yang tinggi serta kompleksitas dan ambiguitas yang kita sering dengar dengan istilah VUCA, mensyaratkan setiap individu memiliki bekal yang langka, unik, tidak dapat ditiru dan tidak dapat diganti. Dengan bekal tersebut, individu akan mencapai sustained competitive advantage. Selain hal di atas, beberapa faktor penentu untuk sukses berjuang dalam dunia kerja dinyatakan seorang profesor dari Harvard University dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa 85% kesuksesan kita sangat dipengaruhi oleh attitude dan sikap kita. Sisanya 15% sangat dipengaruhi oleh kecerdasan. Bahwa ilmu bisa dipelajari, tetapi attitude merupakan sumber melekat pada diri kita. Oleh karena itu, adik-adik wisudawan mau sukses dalam puncak karir tertinggi dalam dunia kerja, kejujuran dan kerja keras adalah unsur yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Selain tentu secara tidak langsung, adik-adik wisudawan akan menjaga nama baik alma mater. Dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mendukung program Mas Menteri, diharapkan Universitas Bina Dharma akan semakin meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan, sehingga tenaga pendidik yang ada di Universitas Bina Dharma dituntut untuk meningkatkan kualitas individu, antara lain tentu dengan peningkatan karir berupa jenjang jabatan akademik, melanjutkan ke pendidikan doktor yang memang sudah dibuktikan dengan kegiatan kemarin yang dihadiri oleh Universitas Negeri 11 Maret dan difasilitasi tentu oleh Bu Rektor. Hadirin yang berbahagia, ucapan selamat saya sampaikan kepada yang paling berbahagia hari ini, para alumni baru. Saya berharap apa yang dipelajari dan didapatkan selama menempuh studi di Universitas Bina Dharma ini menjadi bekal dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita. Idealisme muda akan menghantarkan adik-adik menjadi insan yang berkarakter dan berdedikasi tinggi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada pimpinan, dosen, staf, karyawan, dan segenap sivitas akademika Universitas Bina Dharma. Terima kasih atas terwujudnya akademik atmosfer yang baik sehingga para mahasiswa dapat menyelesaikan pembelajarannya dan dapat wisuda hari ini. Ucapan terima kasih kepada pengurus Yayasan Bina Dharma yang telah memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan di Sumbaksel ini. Semoga visi misi yang sudah menjadi komitmen yayasan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Seluruh jajaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 akan terus memberikan dukungan dan support kepada Universitas Bina Dharma dan perguruan tinggi lainnya melalui program kerja yang telah kami susun. Kami berharap program-program tersebut dapat memberikan pencerahan dan motivasi terhadap peningkatan IQ perguruan tinggi yang tentu juga akan berdampak positif terhadap perjanjian kinerja antara Kepala dengan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek yang pada akhirnya akan mendukung indikator kinerja utama kementerian. Kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang selama ini memberikan bantuan kepada perguruan tinggi di Sumatera bagian selatan, semoga kerjasama dapat terus berlangsung dengan baik, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah. Sampaikan kepada orang tua, anggota keluarga, kami juga mengucapkan terima kasih atas jerih payah pengorbanan, baik moral maupun material. Semoga apa yang dicapai anggota keluarga hari ini dapat memenuhi harapan dan menjadi kebanggaan keluarga besar. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya memohon maaf jika
ada kata yang kurang berkenan dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang 31 Mei 2022 tertanda PLT Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Prof. Yuliansa MSA PhD AKTCA. Demikian sambutan Kepala, mohon maaf bila terdapat kata atau kalimat yang salah kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh yang terhormat Profesor Usdisna Wijayani, MSI PhD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dimulai saya akan mengajak para wisudawan maju lagi. Baik, izin Bu Rektor, sebelum saya memulai, saya akan mengajak para wisudawan untuk menjawab. Jika saya bertanya, jika saya mengatakan siapa kita, jawabnya Indonesia. Lalu yang kedua, Bina Dharma bermutu. Baik, mari kita bersama-sama. Siapa kita? Indonesia. Bina Dharma bermutu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala L2 Dikti Wilayah 2 Palembang atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nurjana SEMM. Yang sama saya hormati Ketua Yayasan Universitas Bina Dharma, yang terhormat Ibu Linda Ustriana SSMSI. Yang tidak kalah saya hormati adalah Ibu Rektor kita yang kita banggakan, Ibu Dr. Sunda Aryana MM MPD. Para Dewan Profesor yang hari ini kebetulan hadir, Profesor Waspodo, kemudian para Wakil Rektor, lengkap semuanya ada, ganteng-ganteng. Kemudian para dekan, para kaprodi, para dosen dan karyawan, panitia wisuda, dan yang saya banggakan wisudawan beserta keluarga yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dengan sehat dan bahagia. Saya lihat semuanya ceria dan bahagia karena di wisuda hari ini. Sama ketika saya di wisuda pada puluhan tahun yang lalu. Dan pada hari ini Ibu Rektor beserta staf akademika, semua sivitas akademika menugaskan saya untuk memberikan orasi ilmiah yang tidak boleh panjang-panjang tetapi bermakna. Lalu saya mengambil judul Sukses dalam Digitalisasi dan Perubahan Gaya Hidup. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bu Rektor serta wisudawan yang juga terlihat berbahagia pada era digitalisasi ini. Apa yang disebut dengan digitalisasi adalah proses alih media dari analog menjadi digital.
Nah, analog itu lebih tidak simpel, tapi digital simpel saja. Dengan 2 jari kita bisa mengoperasionalkannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian komunikasi digitalisasi digunakan untuk mempermudah pencarian informasi tentang objek apapun yang menunjang untuk kesuksesan kita atau kepuasan kita di dalam mencari informasi. Kemudian komunikasi berbasis digital dianggap mampu menjangkau lebih banyak halayak dan katanya dana yang dikeluarkan adalah lebih murah. Tetapi awalnya harus lebih mahal karena harus memberi perangkat yang digital juga yang harganya lumayan terjangkau, tetapi ada juga lumayan yang tidak terjangkau. Nah, kemudian apa saja konten yang kita kejar-kejar di dalam era digital itu? Yang pertama bahwa tentu saja untuk warga kampus dalam melakukan kajian itu lebih mudah mendapatkan informasinya. Tidak harus bertemu kepada narasumber, tetapi bisa ditelusuri ataupun diselancar di dalam media digital. Kemudian juga yang lebih menarik karena dikemas dengan fitur-fitur yang indah-indah dengan warna-warni dan itu menarik hati kita untuk lebih lama berselancar. Kalau sudah mau berdoa habis sholat tapi membuka HP-nya maka akan lebih lama lagi. Oleh karena itu harus disiplin di dalam membuka konten digital. Kemudian bentuk inovasi dan adaptasi software ataupun aplikasi untuk semua bentuk kajian ilmu pengetahuan ada di sana. Jadi kita hidup ini dengan kemudahan yang luar biasa dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermutu seperti apa yang diinginkan oleh lembaga kita. Harus ingat Bina Dharma bermutu. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara wisudawan, bahwa media digital mempengaruhi kecerdasan kita. Semakin banyak kita mengikuti media digital, mudah-mudahan kita akan semakin cerdas dengan syarat bahwa narasumber atau komunikator yang berperan sebagai jadi informasi yang diberikan di media digital itu adalah komunikator di dalam ilmu komunikasi dan juga ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama adalah menjadi great collaborator ataupun orkestrator atau dirijen. Jadi media digital itu adalah yang mendirijenkan kita, memimpin kita kemana kita akan bernyanyi, misalkan seperti itu. Tapi di sana akan mendirijenkan kita informasi apa yang kita perlukan. Jadi semua bidang yang ada fakultas di Universitas Bina Dharma, kemudian ditambah pasca sarjana, semuanya ada di sana. Kemudian the great synthesis atau sebagai pemersatu. Bukan hanya RCTI sebagai pemersatu, ataupun juga TVRI Republik Indonesia sebagai pemersatu bangsa Indonesia, tetapi ternyata digitalisasi itu mempersatukan kita. Yang kita tempatnya jauh-jauh di pelosok-pelosok dunia ataupun pelosok-pelosok wilayah, ternyata bisa disatukan dengan digitalisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pencerah atau education. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu dosennya kurang jelas memberikan informasi, kita dapat menambah wawasan ataupun menambah informasi yang mendukung kuliah-kuliah tersebut sehingga kita menjadi lebih cerah. Kalau lebih cerah itu bersih dan mukanya bersinar-sinar karena informasinya jelas. Kemudian the great leveragers yaitu sebagai motivator atau pengungkit. Di sini disebutkan pengungkit atau pendorong. Kalau kita memerlukan sebuah informasi tentang tugas-tugas yang diberikan di e-learning pada waktu kuliah kemarin, sekarang sudah sarjana, bahwa kalau kurang tahu maka kita akan dimotivasi untuk membuka media digital. Kemudian selanjutnya adalah sebagai penuntun transformasi. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengoperasionalkan sebuah sistem, di sana akan diberi petunjuk atau how to di sana how to bagaimana membuat empek-empek yang lezat, di sana juga akan ada step by stepnya akan diberikan. Oleh karena itu sangat memudahkan kita di dalam berkarya.
Kemudian juga sebagai the great people. Jadi narasumber di sana akan berpengaruh besar kepada orang-orang yang ada yang membacanya ataupun yang membukanya. Dan terakhir adalah sebagai inklusif. Karena dengan inklusif itu kita bisa menjadi yang lebih unik daripada orang-orang yang lain. Oleh karena itulah Bapak Ibu serta para yudisiawan yang berbahagia, digital revolution berdampak pada perubahan mindset atau pola pikir, kemudian perubahan sikap dan gaya hidup, perubahan perilaku dan pola interaksi. Yang terakhir sebagai pola interaksi, kalau dulu selalu bertemu dengan jarak yang jauh, sekarang tidak hanya dengan aplikasi tertentu kita bisa bertemu, bahkan bertemu secara virtual. Dan ini juga yang merubah proses belajar mengajar yang ada di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, bahwa kita menggunakan virtual communication learning ataupun juga disebut dengan e-learning. Lalu apakah aspek konkret perubahan individu dan masyarakat? Yang pertama adalah perubahan mindset, sikap, dan perilaku dalam bidang kajian ekonomi. Yang jelas kalau belanja sekarang bisa online ya, kemudian buka usaha bisnis juga online. Kalau di komunikasi itu ada streaming televisi, di Bina Dharma itu ada BTV dan juga ada B-Radio. Semuanya adalah streaming, televisi, dan radio. Kemudian keuangan juga, nggak perlu bawa uang yang banyak-banyak, Bu Rektor. Tidak harus disangke-sangke uangnya, tetapi dengan e-money saja, ataupun pakai ATM saja, ataupun pakai yang lain-lainnya, banyak sekali. Lalu perubahan di bidang kajian politik, pemerintah, partai politik, dan demokrasi itu sudah dihubungkan dengan digitalisasi. Maka semuanya akan lebih mudah untuk melakukan transaksi-transaksi di dunia politik. Maaf, bukan transaksi tetapi urusan-urusan di dunia politik. Kemudian perubahan mindset, sikap, dan perilaku dalam bidang kajian sosial juga sudah berubah. Tetapi yang harus diingat bahwa dalam kajian sosial yang paling utama berfungsi dalam kehidupan berinteraksi dengan masyarakat adalah tetap keluarga. Kemudian baru pada kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat. Nah, walaupun kita dalam dunia digitalisasi, tetap saja kita perlu berorganisasi, kemudian berkelompok dengan ilmu-ilmu yang sejenis untuk memperkaya hasanah kita. Selanjutnya, untuk melakukan perubahan ini kita harus beradaptasi. Yang pertama adalah personal communication, bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang bisa melakukan personal communication atau melakukan komunikasi personal secara baik. Walaupun kita di dunia digital yang selalu online, ketika bertemu maka tetap saja harus ada etika di dalam berkomunikasi, kemudian juga keterampilan di dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, walaupun kita berbicara di dalam tulisan-tulisan di WhatsApp dan sebagainya, ketika bertemu maka kita harus mempergunakan apa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu mulut kita. Mulut kita ini akan bisa berbicara dalam berbagai bahasa dan dengan kosakata yang banyak. Makin banyak perbendaharaan kata yang kita miliki, maka makin lihai kita berbicara. Tidak a, i, u, e, o, akan tetapi sudah lancar sekali. Mau ngomong apa saja keluar seperti kamus yang ada di dalam kamus kita. Nah, personal communication ini harus kita pelajari dan kita tampilkan bersama-sama, dan yang tidak boleh kalah ditinggalkan. Kalau kita tidak ada teman ketika sedang online, maka cermin adalah teman kita. Berbicaralah dengan cermin, karena kita akan melihat bagaimana gaya kita berbicara. Kemudian etik social communication di sana juga diperlukan. Walaupun kadang-kadang kita di dalam online itu tidak ada langit yang kita junjung, tetap saja berlaku di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi apapun aturan-aturan etika, norma-norma, serta kebiasaan-kebiasaan harus kita hormati. Tidak boleh kita semau gue ataupun semau kita saja. Kemudian juga host social communication, bahwa kita akan bertemu dengan berbagai orang yang ada di belahan dunia, maka sebagai tuan rumah harus
juga ramah kepada orang yang dihadapi. Oleh karena itulah di dalam komunikasi ini digunakan komunikasi massa dan interpersonal communication, kemudian individu yang datang kepada kita juga harus kita hormati dalam budaya-budaya mereka. Lalu lingkungan atau environment terbagi menjadi 3. Bahwa lingkungan-lingkungan itu juga harus disesuaikan. Kembali lagi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus berlingkungan yang baik, bersih, ramah, kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam wilayah tertentu. Dan yang terakhir adalah beradaptasi secara predisposition, yaitu mengacu pada karakter kondisi pribadi ketika mereka harus beradaptasi. Di dalam ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu yang lainnya, bahwa perilaku yang ditampilkan oleh seseorang itu sangat tergantung pada frame of reference dan field of experience-nya. Jadi pengalaman serta apa yang dia pelajari itu akan menjadikan perilakunya yang dikeluarkan atau perilaku yang tampak. Jadi perilaku yang tampak itu tergantung dari misalkan tingkat pendidikannya dan juga pengalamannya. Orang yang berpengalaman pergi ke kota Palembang berbeda cara bicaranya dengan orang yang tidak pernah ke Palembang, yang mencicipi empek-empek atau ngirup cuko. Jadi itulah yang mempengaruhi. Oleh karena itu di dalam agama kita banyak-banyaklah mencari pengalaman. Kalau nanti sudah kuliah S1-nya misalkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka ambillah S2-nya di kota Palembang, di Universitas Bina Dharma. Dan ya silakan tepuk tangan. Makin banyak pengalaman kita hijrah, maka akan lebih banyak pengetahuan dan juga ngobrolnya itu akan beda. Wah, beda sekali ya ngobrol yang orang suka membaca, kemudian dengan orang yang suka keliling-keliling dunia, keliling-keliling wilayah, keliling-keliling kabupaten. Akan berbeda dengan orang yang diem aja misalkan di Jakabaring saja ataupun di Jalan Ahmad Yani saja. Nah, itulah yang akan keluar sebagai kata di dalam tempurung, tetapi itu tidak ada di dalam kita semua. Kita selalu jalan-jalan, naik LRT, kemudian naik bis kota, seperti itu ya. Nah, itu adalah apa yang harus kita persiapkan ketika nanti kita akan terjun di masyarakat. Lalu kita masuk kepada bagaimana suasana kuliah kita di era digitalisasi. Next. Kita lihat begitulah suasana kita, banyak nama-nama yang tidak meng-on-kan videonya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita, ayo di-on-kan videonya. Katanya, Bu, sinyalnya nggak kuat atau kuotanya tidak cukup. Seperti itukah? Yang jelas itu adalah jawaban yang tidak bisa oleh dosen untuk dicek and recheck gitu ya, benar atau tidak. Yang jelas kuliah dengan online ini, semua di sini sarjana online. Pernah kuliah tatap muka dengan ibu bapak dosennya? Belum ya? Pernah waktu di lab, waktu di laboratorium, tetapi ketika kuliah yang 16 kali pertemuan itu belum pernah tatap muka. Nah, sarjana online itu ada untung dan ruginya. Untung untuk dosennya, untung juga untuk mahasiswanya. Tetapi apapun yang terjadi, tanggung jawab pribadi secara mandiri adalah terletak di dalam diri kita. Tanggung jawab mengajar ada di dalam diri dosen, dan tanggung jawab menerima ilmu dan mengimplementasikannya itu adalah tanggung jawab mahasiswa tersebut yang sudah menjadi sarjana dan magister hari ini. Lalu bagaimana harus menentukan kelulusan? Banyak sekali faktor-faktor yang akan diberikan oleh dosennya. Tapi yang jelas tidak perlu seorang yang pintar sekali tetapi tanpa etika, tidak tahu sopan santun. Seorang dosen akan lebih memilih orang yang tidak begitu pintar tetapi dia penuh dengan sopan santun. Nah, di era online ini sopan santun ternyata masih diperlukan. Oleh karena itu nanti ketika yang undergraduate S1 mau mencari kerja, sopan-sopanlah kepada the owner ataupun orang yang akan mewawancarainya. Karena sopan santun itu jauh lebih dipilih orang daripada ilmu yang tinggi tetapi tanpa sopan santun. Nah, setelah menjadi sarjana, kemudian magister, kalau magister memang sudah rata-rata sudah punya pekerjaan, yang undergraduate ataupun S1 ini adalah yang sedang akan berselancar ataupun menelusuri di mana
tempat-tempat yang harus dicari sebagai tempat bekerja ataupun mau mandiri membuka pekerjaan sendiri itu jauh lebih baik. Lalu sukses itu apa? Sukses di digitalisasi yang pertama adalah memperkuat literasi, long life education, selalu belajar tentang digitalisasi karena kita akan bisa mengoperasionalkannya dengan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, literasi baru, kalau literasi lama mengandalkan baca tulis dan matematika. Sekarang tidak, literasi baru yaitu data literation teknologi, itu adalah human literacy, kemudian literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi dari big data dalam dunia digital. Big data itu data yang besar seperti itu mungkin. Ya. Dia kaya dengan data-data dan bagaimana kita menariknya. Apakah diambil dengan centong, apakah dengan ember? Tidak ya, ada caranya. Dan itu ada workshop-workshopnya. Kalau tidak salah di pasca sarjana itu sudah workshop big data di, kalau tidak salah di Malaysia atau di Thailand waktu itu, dan mudah-mudahan sekarang sudah dimanfaatkan. Apakah yang disebut dengan literasi teknologi? Kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi dalam dunia kerja seperti coding dan artificial intelligence, kecerdasan buatan, serta prinsip-prinsip teknik rekayasa. Sedangkan literasi manusia merupakan sisi kemanusiaan, komunikasi, dan desain kreatif. Jadi ada sosial 5.0 itu bagaimana kehidupan interaksi kita bersama mesin-mesin pintar atau mesin-mesin cerdas, kemudian juga berinteraksi dengan manusia itu sendiri. Jadi kita hidup di dalam dunia nyata dan dunia maya. Kalau dulu dunia maya itu hanya untuk paranormal, sekarang tidak. Orang-orang yang ada di kampus termasuk dosen-dosen, profesor itu adalah harus juga hidup di dalam dunia maya. Lalu kembali lagi kepada sukses. Sukses itu apa saja? Memiliki gagasan kreatif. Jadi bagaimana mengkreativitas sebuah keadaan, sebuah benda agar lebih menarik, lalu diwujudkan menjadi produk yang akan dibeli ataupun diambil oleh orang lain. Kemudian menghasilkan value atau kekayaan. Jadi produk yang sudah kita hasilkan apa saja itu dalam bentuk inisiatif, kemudian dalam inovatif, kemudian barang-barang dan jasa itu bisa diuangkan. Jadi kalau berkomunikasi itu kalau kita minta informasi sama Pak Ableh ya yang ada di film-film di televisi itu, dia bilang cepek dulu dong karena satu informasi zaman dahulu harganya cepek, kalau sekarang mungkin harganya tidak cepek lagi. Kemudian karena informasi itu adalah bernilai kekayaan atau bernilai uang ataupun bernilai yang lainnya, maka kita harus kaya informasi. Orang yang kaya informasi, yang banyak membaca, banyak berselancar, itu akan menguasai dunia. Siapa yang bisa menguasai dunia, maka menguasai informasi dan berani melawan tantangan. Jadi hidup di era disruption digitalis ini adalah penuh dengan tantangan karena dunia ini semrawut tidak keruan ya di dunia maya. Kemudian yang tua mau belajar beradaptasi dengan kehidupan digital. Jadi kalau dosen-dosen yang tua, saya termasuk tua ya di Bina Dharma, kalau Bu Rektor masih muda. Selalu bertanya kepada yang muda-muda untuk bagaimana ini. Tapi kadang-kadang dosen mudanya kemudian bilang, nanya terus Bu Isna ini katanya nggak mau belajar benar-benar. Saya pikir untuk apa saya belajar banyak-banyak, karena di kampus ini adalah digitalisasi, SDM-nya adalah mahir dalam bidang teknologi, maka lebih baik saya bertanya. Nanti disimpan sedikit-dikit, lama-lama juga akan menjadi pintar. Nah, oleh karena itulah para wisudawan bahwa sukses dan tantangan itu, bagaimana kita sukses harus melawan tantangan yang ada di dunia digitalisasi. Berani sukses, berani menerima tantangan. Di era digital saat ini untuk ambil peluang usaha di setiap keterbukaan informasi sehingga kita bisa belajar dan dari mana saja dan tentu akan siap dari segi ekonomi maupun intelektual. Jangan salah bahwa digitalisasi ini kembali adalah kepada ada dananya enggak untuk menggunakan digitalisasi tersebut. Jadi
di samping kita pinter juga harus pintar mencari uang. Kalau zaman dulu anak kecil tidak boleh bilang-bilang uang, sekarang anak kecil harus diajarin bagaimana menghitung uang tersebut. Sehingga pada saatnya dia tidak akan kaget lagi bahwa dunia ini perlu dengan uang yang banyak. Kemudian di era digital banyak sekali pengusaha muda lahir dan itu atas siapnya menerima tantangan. Sekarang anak-anak muda ya, lebih muda dari saya, umurnya 30, 25, sudah jadi manajer-manajer yang punya investasi miliaran-miliaran. Sementara saya melihat uang 1 miliar saja belum pernah, tetapi kalau melihat angkanya itu sudah pernah. Nah, oleh karena itu, marilah kita melawan tantangan agar kita bisa menguasai. Ingat siapa kita, Indonesia, Bina Dharma, bermutu. Saya akan menutup dengan dua buah pantun. Dua buah pantun yang mungkin akan termemori. Ini ya diingat-ingat ya, karena kuliahnya online itu tidak tahu siapa ya direktur pasca sarjana gitu, tidak tahu namanya siapa ternyata. Nah sekarang inilah yang dari pasca sarjana saya memperkenalkan Bu sebagai direktur pasca sarjana dan juga dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Nanti kalau di jalan ditegur jangan ditabrak ataupun ditumbur. Ditegur karena di media sekolah online ini tidak tahu loh siapa yang mengajar, walaupun sering ketemu secara Zoom dan virtual communication, tapi pas ketemu mereka tidak tahu. Biasanya kan ketemu selamat siang atau assalamualaikum Prof Isna, ini nggak ada. Ternyata saya tidak dikenal gitu di pasca sarjana sendiri. Baik, tidak apa-apa, yang penting kita saling belajar, siapa tahu kita bertemu dan saling membantu, kemudian kita akan sukses bersama-sama. Saya mulai pantun saya, tolong disimak dengan baik. Di era digital pandailah berkarya. Berkarya membawa nama hati. Maka yang wireless saja. Oh, sudah bunyi. Baik, saya ulangi lagi. Di era digital, pandailah berkarya. Berkarya membawa nama harum Bina Dharma. Cakep lagi. Walau kita selalu belajar online dari rumah, berhasil juga menjadi sarjana dan magister pasca sarjana. Satu lagi, kita kuliah di kampus Bina Dharma, menjadikan kita menimba ilmu. Selamat semua menjadi sarjana dan magister sarjana. Jangan lupa Bina Dharma bermutu. Sebelum menutup, saya akan sampaikan lagi. Siapa kita? Indonesia bermutu. Dan juga kepada Bapak Ibu dosen, kalau saya mengajar, yang menjawab bukan mahasiswanya. Siapa kita? Para dosen di belakang. Indonesia, Bina Dharma bermutu. Ya, tidak apa-apa, selamat dan sukses, selamat menjadi sarjana, selamat menjadi magister sarjana, semoga kita sukses bersama, jangan lupa kepada Bina Dharma. Amin. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan ahli media, sarjana, dan magister Universitas Bina Dharma oleh Rektor Universitas Bina Dharma. Para wisudawan dimohon berdiri. Rektor Universitas Bina Dharma disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya, Rektor Universitas Bina Dharma, hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022,
melantik saudara-saudara lulusan jenjang studi strata 2 program pasca sarjana sejumlah 69 orang, lulusan jenjang studi strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 29 orang, Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 165 orang, Fakultas Ilmu Komunikasi sejumlah 17 orang, Fakultas Teknik sejumlah 68 orang, Fakultas Psikologi sejumlah 10 orang, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan dan Bahasa sejumlah 17 orang, dan Fakultas Vokasi sejumlah 8 orang. Palembang, 31 Mei 2022. Rektor